Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Retno pada mata pelajaran ekonomi dengan materi tahap pencatatan akuntansi berupa jurnal umum. Dengan indikator sebagai berikut. 1. Menjelaskan tahap pencatatan dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. 2. Menentukan tahap pencatatan berupa membuat jurnal umum. 3. Menyusun jurnal umum dari transaksi yang ada. Dengan indikator ketercapaian. A. Mengidentifikasi sumber pencatatan akuntansi. B. Menganalisis bukti transaksi dalam jurnal. C. Memasukkan transaksi ke dalam jurnal umum. Siklus akuntansi perusahaan jasa terdiri dari 3 tahap. 1. Tahap pencatatan. 2. Tahap pengikhtisaran. 3. Tahap pelaporan. Adapun tahap pencatatan meliputi 1. Analisis bukti transaksi keuangan. 2. Membuat jurnal umum. 3. Pemindah bukuan atau posting ke buku besar. 2. Tahap pengikhtisaran terdiri dari 1. Pembuatan neraca saldo. 2. Jurnal penyesuaian. 3. Kertas kerja. 3. Tahap pelaporan terdiri dari laporan rugi laba, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. A. Analisis bukti transaksi keuangan. Yang pertama, aturan pencatatan transaksinya. Perkiraan atau akun aset bertambah di debit, berkurang di kredit. 2. Liabilities atau utang bertambah di kredit, berkurang di debit. 3. Ekuitas atau modal bertambah di kredit, berkurang di debit. 4. Pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. 5. Beban bertambah di debit, berkurang di kredit. Contoh analisis transaksi. Pada bulan Juli 2023, Happy mendirikan laundry amanah. Transaksi yang terjadi selama bulan Juli adalah sebagai berikut. 1 Juli, Happy menyerahkan uang sebesar 15 juta sebagai modal usaha. Analisis transaksinya, kas bertambah debit, ekuitas bertambah kredit sebesar 15 juta rupiah. Tanggal 5, Happy membeli perlengkapan tunai sebesar 350.000 rupiah. Analisis transaksinya, perlengkapan bertambah debit, kas berkurang kredit sebesar 350.000 rupiah. Tanggal 7 Juli, membayar sewa kios 3 bulan sebesar 3 juta. Analisis transaksinya, sewa bertambah debit, kas berkurang kredit sebesar 3 juta rupiah. 10 Juli, menerima utang dari bank 1 juta. Analisis transaksinya, kas bertambah debit, utang bank bertambah kredit sebesar 1 juta rupiah. Tanggal 15, bayar biaya iklan sebesar 500.000 untuk promosi usaha supaya dikenal. Analisis transaksinya, biaya iklan bertambah debit, kas berkurang kredit. 17. Membeli peralatan kredit sebesar 4 juta. Analisis transaksinya, peralatan bertambah debit, utang bertambah kredit sebesar 4 juta rupiah. Tanggal 20, mengambil uang perusahaan 500.000. Analisis transaksinya, prive bertambah debit, kas berkurang kredit sebesar 500.000. Oke, membuat jurnal umum. 1. Pengertian jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang muncul dalam periode waktu tertentu sesuai dengan urutan tanggal dengan mencantumkan nama, transaksi, jenis akun, dan nominal saldo di kolom debit atau kredit. 2. Fungsi jurnal umum. A. Fungsi historis. Jurnal mencatat transaksi keuangan secara berurutan atau berdasarkan tanggal waktu. B. Fungsi pencatatan. Jurnal digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi, baik transaksi internal maupun eksternal. 3. Fungsi analisis. Jurnal yang dihasilkan dari seorang akuntan harus merupakan hasil analisis dari bukti-bukti transaksi hingga jelas letak debit atau kredit, perkiraan beserta jumlahnya. 4. Fungsi instruksi. Jurnal bersifat memerintah atau menginstruksikan pencatatan akuntansi buku besar. 5. Fungsi informatif. Jurnal informasi transaksi keuangan secara jelas dengan menyebutkan tanggal, keterangan akun, nomor akun, jumlah debit, dan kredit. 3.
Aturan jurnal umum. Dalam penyusunan jurnal umum, hal ini tidak boleh dilupakan. Karena aturan debit dan kredit sangat penting diingat untuk menentukan di mana posisi debit atau kredit sebuah akun. Contoh, jenis akun, aset, bertambah debit, berkurang kredit, saldonya debit. Utang, bertambah kredit, berkurang debit, saldonya kredit. Modal, bertambah kredit, berkurang debit, saldonya kredit. Pendapatan, bertambah kredit, berkurang debit, saldonya kredit. Beban, bertambah debit, berkurang kredit, saldonya debit. Prive, bertambah debit, berkurang kredit, saldonya debit. 4. Bentuk jurnal umum. Bentuk jurnal umumnya ini 2 kolom ya. Terdiri dari yang pertama di sini kolom tanggal digunakan untuk mencatat tanggal, bulan, dan tahun terjadinya transaksi. Yang kedua, nomor bukti pembukuan. Ini digunakan untuk mencatat nomor bukti transaksi. Kolom yang ketiga, akun atau keterangan digunakan untuk mencatat transaksi yang didebit atau dikredit, disertai keterangan singkat mengenai transaksi. Referensi digunakan untuk mencatat kode akun ketika ayat jurnal sudah dipindahkan ke buku besar. Sebelum dilakukan pemindahan, kolom ref tetap dalam keadaan kosong. Jadi ini referensi, kolom referensi ini diisi kalau sudah diposting ke buku besar. Kemudian kolom debit dan kredit digunakan untuk mencatat nilai transaksi. Dan di atas kolom ini tertulis halaman, digunakan sebagai referensi pada buku besar. 5. Tahapan membuat jurnal umum. 1. Catat tanggal terjadinya transaksi berikut nomor bukti transaksinya pada kolom tanggal dan bukti transaksinya. 2. Pahami persamaan dasar aturan jurnal umum. 3. Kumpulkan bukti transaksinya. 4. Identifikasi transaksi untuk menentukan akun yang mengalami pengaruh terhadap transaksi yang terjadi. 5. Menentukan apakah terjadi pengurangan atau penambahan terhadap akun tersebut. 6. Menetapkan apakah melakukan kredit atau mendebit akun tersebut. 7. Pencatatan jurnal umum. C. Menyusun jurnal umum. Contoh penyusunan jurnal umum seperti berikut ini. Di bawah ini. Berikut adalah transaksi yang terjadi pada PT Hari Mulia bersama bulan Januari 2023. Tanggal 5 Januari, Pak Hari melakukan investasi ke perusahaannya senilai 500 juta. Tanggal 11, dibayarkan uang senilai 20 juta untuk keperluan sewa kantor 1 tahun. Tanggal 15, membeli peralatan dan perlengkapan kantor dengan nilai masing-masing 10 juta dan 5 juta rupiah. Tanggal 20, menerima pendapatan tunai dari penjualan senilai 10 juta. Tanggal 31 Januari, membayar gaji pegawai Januari senilai 25 juta. Dari transaksi di atas, catatlah ke dalam jurnal umum PT Hari Mulia Bersama. Nah, ini bisa kita lihat jurnal umumnya seperti berikut ini. Yang pertama, tanggal 5 Januari saat Pak Hari melakukan investasi ke dalam perusahaan, maka di sini kas bertambah debit pada modal bertambah kredit. Tanggal 11, dibayarkan uang senilai 20 juta untuk keperluan sewa kantor selama 1 tahun. Berarti di sini sewa dibayar di muka, bertambah debit 20 juta rupiah, kas berkurang kredit 20 juta rupiah. Tanggal 15, membeli peralatan dan perlengkapan kantor dengan nilai masing-masing 10 juta dan 5 juta. Jurnalnya, peralatan bertambah debit 10 juta, perlengkapan bertambah debit 5 juta, pada kas berkurang kredit 15 juta, karena pembeliannya secara tunai. Tanggal 20, menerima pendapatan tunai dari penjualan sebesar 10 juta. Di sini, kas bertambah 10 juta debit, pendapatan bertambah 10 juta kredit. Tanggal 31, membayar gaji pegawai Januari 25 juta.
beban gaji bertambah debit 25 juta, kas bertambah kredit 25 juta. Nah, itu tadi contoh jurnalnya yang sebelumnya harus kita analisis atau kita identifikasi transaksinya sebagai berikut. Demikian penjelasan dari saya untuk tahap pencatatan dalam bentuk jurnal umum. Kita lanjutkan dengan latihan soal untuk memahami materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.